Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu. Jumpa lagi dengan kami di ini dia Kindo Sport. Jangan lupa follow IG kami dan subscribe YouTube channel Kindo Sport. Oke, kali ini kita akan review salah satu raket dari brand besar Li-Ning ya. Jadi ini Li-Ning seri GeForce ya. Tapi GeForce yang harganya terjangkau ini ya. Seri GeForce yang harganya terjangkau ini adalah GeForce 77 seperti ini ya. Oke, ya jadi memang seri GeForce macam-macam ya. Tapi biasanya GeForce itu lebih ke raket power ya, raket untuk smash ya. Jadi macam-macam tipenya. Ini 2 digit ya, 77, ada yang 4 digit juga. Jadi macam-macam. Nah, seri yang GeForce 77 ini sebenarnya ada warna lain tapi beda seri ya, atau beda nomor lah. Ada GeForce 66 dan GeForce 77, satunya GeForce 88. Kalau 66 warnanya hitam ya, hitam sama stabilo. Kalau yang 88 itu hitam orange. Nah ini merah ini ya. Ini yang seri GeForce 77 itu merah sama orange seperti ini. Oke, kita perlihatkan ya. Speknya sama ya, speknya sama, tinggal selera warna aja. Bagian butt capnya biasa banget ini ya. Ini seri Li-Ning. Aduh, kelihatan nggak? Nah, seperti ini ya. Li-Ning yang paling low end ya seperti ini butt capnya. Nah, kemudian secara umum merah ya, warnanya merah. Kemudian beberapa aksen colornya itu hijau stabilo seperti ini ya, seperti nomor-nomornya ini, nomor 77, lambang Li-Ning. Kemudian garis motif-motifnya itu ada orange, ada hijau stabilonya dan hitam juga ya, ini ada hitamnya juga. Kemudian orange bagian atasnya seperti ini. Oke. Ya, ini memang raket power ya, dari speknya aja udah terlihat. Ini spesifikasinya yang pertama mulai dari beratnya dulu ya. Jadi berat raket ini lumayan berat, ini memang raket power. Karakteristiknya memang biasanya berat. Ini 86 gram kira-kira. Kemudian juga head heavy ya, memang raket power biasanya memang cenderung karakter head heavy ya, atau lebih berat kepala ya. Jadi buat mukul itu kita ada istilahnya, ada bantuan momentum dari berat kepalanya ya, untuk menambah power ya. Power ketika hitting si cocknya itu jadi lebih powerful. Nah kemudian stiffnessnya ini flat ya, ini raket yang flat. Li-Ning memang kalau Li-Ning yang low end itu memang kebanyakan lentur atau flat ya, dan beberapa medium juga. Jarang sih Li-Ning yang stiff ya, jarang, termasuk jarang. Rata-rata soft atau flat gitu ya. Kemudian apalagi dari sisi tensionnya ini udah high tension. Di sini ada keterangannya. Mana ya? Tadi ada kok. Nah, ini high tension. Nah, ini head heavy kepalanya ya. Berat kepala dan high tension, maksimum 30 lbs. Nah, ini memang karakternya extra speed and power. Nah, dapat tambahan ekstra ya dari head heavy dan tentunya dari berat raket ini dan fleksibilitasnya juga. Bahannya dari full high carbon graphite. Nah, seperti itu raket ini. Secara spesifikasi umumnya seperti itu. Kalau gripnya ini, kalau di Li-Ning S1, kalau di Yonex berapa ya? G6 ya kayaknya, kalau paling kecil ini. Kemudian shaftnya ini juga sudah slim shaft ya, meskipun slimnya slim standar lah, nggak terlalu kecil ya, tapi udah cukup slim ya, masih kelihatan ya. Ini bisa dikatakan di bawahnya shaft yang reguler lah ya. Ini slimnya itu slim, nggak terlalu kecil gitu kira-kira. Kemudian nah ini T-joint udah nggak diragukan lagi ya, udah internal T-joint ya, atau built-in T-joint ya. Kemudian ini finishingnya Dove ya, ini finishingnya Dove ini teman-teman ya. Ya kalau suka raket-raket yang Dove, nah ini cocok ini ya. Oke, kemudian dari bentuk frame standar sih bentuknya. Standar, ini cenderung kayak frame-frame raket agak lebar dikit tapi enggak tebel gitu ya, enggak ngotak. Nah ini enggak ngotak ya, agak memanjang gitu ya. Kalau kita perhatikan bentuk framenya itu agak-agak memanjang gitu ya. Kalau di Yonex kayak apa ya,
kayak nano flare, tapi nano flare lebih lebar ya dia ya. Kalau ini sedikit lebih kecil sedikit ya, mirip-mirip seperti itu ya framenya ya, bukan mengotak. Jumlah grometnya masih konvensional 72 lubang gromet ya. Di sini terlihat senarnya ketemu ya, senar main sama crossnya. Ini lubang gromet 72 sistem. Kemudian dari bentuk gromet, nah ini standar lining sih, standar lining yang raket-raket low end memang grometnya seperti ini ya. Agak tebal grometnya, tapi ini safe ya, buat si frame-nya ini gromet yang tebal seperti ini relatif aman ya. Jadi senar itu nggak kena frame-nya gitu ya, ketika ditarik gitu ya. Jadi melindungi ya, gromet seperti ini melindungi. Cuman baiknya memang kalau nyenar juga diputar sih, biar frame-nya terjaga ya, nggak kena senar gitu ya. Oke, seperti ini ya bentuk ininya, bentuk frame-nya ya, standar lah. Kemudian teknologi yang diusung antara lain Aerotech Beam System di sini ya, di bagian frame-nya, dan Dynamic Optimum Frame ya. Bentuk frame-nya sudah isometrik. Nah, ini memang salah satu raket terjangkau dari Li-Ning ya. Bentuk frame-nya ini kayaknya biasa ya, maksudnya standar ya, isometrik ya. Beda kayak Li-Ning SS 2020. Nah, itu juga salah satu raket Li-Ning yang power raket smash gitu ya, dan istilahnya best seller juga ya. Tapi ini kayaknya masih best seller yang Li-Ning SS 2020. Tapi ini bentuk framenya standar. Kalau yang Li-Ning SS 2020 itu cenderung compact ya, agak lebih kecil. Itu sih bedanya itu, tapi sama-sama raket power. Nah, ini kayaknya kepalanya masih berat SS 2020 sepertinya ya. Ini masih aman sih, buat tangan saya masih dapat diterima. Kalau Li-Ning Super Series 2020 itu kerasa banget berat kepalanya. Nah, ini masih cenderung, bagi saya mungkin raket ini masih safe ya buat saya pakai. Oke, itu sih yang mau kita share ya. Kemudian ini tadi kita senar dengan menggunakan senar Yonex, tapi ya senarnya ya Yonex seperti ini, BG66 Brilliant ya. Ini feel-nya medium feeling ya, seperti ini ya Yonex ya. Kemudian memang ini salah satu senar yang enak juga ya, BG66. Seri BG66 itu senar-senar yang enak memang. Cuman ya memang keawetannya atau durability-nya yang kurang ya. Nah, seperti ini caranya aja, seperti ini ya, durability-nya ini kurang. Tapi untuk repulsion power-nya cukup oke, kontrol juga baik. Nah, hitting sound bagus ya. Ini termasuk salah satu senar yang sound-nya nyaring kayak BG66 Ultimax. Shock absorption-nya juga cukup baik lah. Memang ini ya, senar yang medium feel dan great hitting sound ya, sub impact. Nah, oke. Provide high repulsion power and high hitting sound. Nah, seperti itu ya. Kalau tebalnya 0,66 ya, 0,66. Kemudian ini standar lah, panjangnya 10 meter. Materialnya seperti ini, ada core sama outer, high polymer nylon multifilament untuk core-nya. Outernya special braided high polymer nylon fiber. Seperti ini ya. Ini original ya. Jangan lupa beli senar itu yang original. Percuma beli KW, performance-nya nggak dapet. Meskipun murah tapi ya nggak enak dipakai dan cepat putus kalau senar KW. Oke, kemudian ya kita tunjukkan ya, ini adalah raket Li-Ning GeForce 77. Kita senar dengan Yonex BG66 Brilliant, tensinya di 30 bukan 30, berapa tadi ya, 28 lbs ya. Menggunakan 4 simpul, 1, 2, 3, dan 4. Mesin digital standar. Oke, kita coba dengarkan hitting soundnya ya. Wow, memang nyaring senar ini ya. Ya, ini teman-teman kalau mau coba, harganya terjangkau raket ini di sekitar 400 ribuan kalau nggak salah, 450 lah ya. Itu udah dapat senar, tapi senarnya bukan seperti ini ya. Kalau senar seperti ini upgrade ya. Senarnya dapat yang biasanya Li-Ning AP6 itu yang senar biasa, kemudian dapat cover juga dan dapat grip. Biasanya Li-Ning full paketnya ya. Oke. Terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat. Kita jumpa di lain kesempatan.